Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Hai, apa kabar semuanya? Saya berharap semoga Anda semua para pemirsa channel Dunia Fana News dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya. Amin, ya rabbal alamin. Sekarang sedang musim hujan di Indonesia. Cuaca lumayan adem sejuk. Biasanya atau musim kemarau panas sekali. Sekarang alhamdulillah cukup sejuk adem selepas hujan di pagi hari ini. Namun kali ini saya tidak berbicara tentang sesuatu yang sejuk, tapi kebalikannya, sesuatu yang panas. Itu tentang neraka dunia. Haha, apa itu? Kali ini saya sebagai pengamat luar negeri, khusus negeri jiran Malaysia, hendak berbincang tentang neraka dunia di Malaysia bagi 7 golongan orang-orang yang akan saya sebutkan nanti. Oke, saya akan lanjutkan perbincangan pagi ini. Malaysia kita kenal sebagai surga dunia bagi jutaan orang asing karena ada jutaan orang asing yang betah nyaman tinggal di Malaysia untuk berbagai keperluan dan aktivitasnya. Ada orang asing yang hadir di Malaysia sebagai pekerja asing, ekspatriat asing, pelajar asing, diplomat asing, atlet asing, pebisnis asing, pasien asing, hingga pelancong asing. Itulah sebabnya kenapa Malaysia dikenal sebagai negara yang dihuni oleh diaspora terbesar di dunia. Diaspora adalah penduduk suatu negara yang meninggalkan negaranya untuk pergi dan tinggal dalam jangka waktu tertentu di negara lain. Oke, saya akan lanjut. Sudah menjadi hukum alam bahwa di dunia ini diciptakan Allah dengan berpasangan. Ada siang, ada malam, ada pria dan wanita, ada yang susah, ada pula senang, ada kaya, ada miskin, demikian pula ada surga dunia. Tentu saja ada seluruh ada neraka dunia, ustaz saya. Lantas, apa yang menjadi neraka dunia di Malaysia? Oke, saya akan sebutkan 7 golongan bagi orang-orang yang akan menjadikan Malaysia sebagai neraka dunia di bawah ini. Pertama, golongan pertama yaitu Malaysia bisa merupakan tempat yang buruk atau neraka dunia bagi imigran gelap atau imigran ilegal di Malaysia yang bisa dikenal sebagai parti singkatan dari pendatang asing tanpa izin. Mereka adalah para imigran gelap ilegal yang hidupnya di Malaysia dihantui rasa takut karena pasti diburu oleh aparat hukum atau penegak hukum di Malaysia yang bertindak tegas dan tanpa kompromi terhadap para imigran gelap tersebut, yang bila ditangkap maka akan mendapatkan hukuman yang berat. Terus yang kedua adalah, atau golongan kedua, ada orang-orang menjadi tempat terburuk neraka dunia di Malaysia bagi orang ateis atau komunis. Mereka adalah kaum kafir. Sebab Malaysia adalah negara yang konstitusinya berdasarkan Islam, dan tentu saja agama Islam bertentangan dengan dogma komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan, dan Islam pasti menjadi musuh bagi kaum komunis dimanapun berada. Sedangkan golongan ketiga adalah Malaysia menjadi tempat yang terburuk neraka dunia bagi orang-orang yang memiliki pandangan sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Kita ketahui bahwa di Malaysia hanya menganut satu aliran Islam, yaitu Islam Sunni, mazhab Sunni. Jadi selain mazhab Sunni tidak diakui di Malaysia, dianggap sesat. Dan golongan keempat adalah Malaysia jadi tempat terburuk dari neraka dunia bagi golongan Syiah yang seperti saya sebutkan tadi ya, maaf ya. Karena maaf ya,
Di Malaysia, aja hanya diinginkan orang Islam yang beraliran Sunni. Jadi, untuk menghindari suasana yang tidak harmonis, bila mana ada dua golongan Islam, Sunni dan Syiah yang bertentangan tersebut. Sebab itu bisa memicu konflik sektarian seperti yang banyak terjadi di Timur Tengah. Golongan kelima adalah tempat Malaysia menjadi tempat terburuk neraka dunia bagi orang yang murtad. Karena bagi orang yang murtad keluar dari agama Islam akan mendapatkan sanksi hukum dan sanksi sosial. Kemurtadan itu bukanlah persoalan hak asasi manusia, namun merupakan tanggung jawab pemerintah Malaysia yang menganut konstitusinya, menganut ajaran agama Islam yang berdasarkan agama Islam dan melarang umat Islam untuk murtad. Oleh karena itu sudah menjadi tugas pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia sebagai negara untuk melindungi umat Islam dari kemurtadan yang dimautai Allah. Jadi konsepnya adalah selamat dunia dan akhirat. Tidak hanya selamat di dunia tapi juga harus selamat di akhirat. Itu harus tetap berada di jalan yang benar. Agama Islam, agama yang diridhoi Allah. Golongan keenam adalah Malaysia tempat terburuk bagi para koruptor dan juga para pengedara narkoba dan sekaligus para pemakai narkoba. Anda golongan yang ketujuh, Malaysia menjadi neraka dunia bagi para pengungsi asing yang masuk ke Malaysia dengan sengaja atau maupun dengan terdampar atau menambarkan dirinya lebih tepatnya. Bila mereka melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak menyenangkan melanggar hukum di Malaysia dan juga tidak tahu etika tata krama dengan penduduk lokal atau penduduk tempatan di Malaysia, seperti mereka tidak sopan, berbuat keonaran, berbuat kriminal, dan lain sebagainya. Begini ya, pada prinsipnya Malaysia adalah tempat terbaik dan bisa menjadi surga dunia bagi siapa saja yang mau mentaati hukum negara, pemerintah di Malaysia dan juga hukum agama Islam. Dan mau bertoleransi terhadap perbedaan agama dan etnis di Malaysia. Artinya harus bisa menempatkan diri, tahu diri di mana kita tinggal. Itu akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi siapa saja untuk tinggal di Malaysia. Oke, demikiannya info yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.